orang tua, Bapak orang tua, Pak Zaki sebagai pengurus 1, Sugeng sebagai pengurus 2, dan teman-teman audiens para panitia semuanya. Perkenalkan, nama saya Rens Menguntan. Pada hari ini saya akan menjadi moderator acara presentasi bisnis paper kelompok 30 yang berjudulkan Identifikasi Penggunaan Internet of Things dalam Operasi Supply Chain pada klien-klien Ernst & Young Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada kelompok bisnis paper 30 untuk mempresentasikan RPI. Kepada audiens, saya himbau untuk menonaktifkan moderator dan lain-lain untuk menghindari terjadi. Waktu saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini apakah ada yang merasa gerak? Karena saya merasa gerak. Untungnya di sini ada teman saya, Zio. Ya. Zio ini bisa, bukan dong. Zio ini bisa membantu saya meminjamkan smartphone ini untuk menyalakan AC di sini. Nah, untungnya lah. Terima kasih ya Zio ya atas bantuannya. Iya, terima kasih. Baik, dari peristiwa tadi saya menyalakan AC dengan menggunakan smartphone yang dimiliki Zio, tidak lagi menggunakan remote AC pada umumnya. Ini menunjukkan kedekatan kita dengan keberadaan Internet of Things di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada siang hari ini, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan hasil penilaian kami selama beberapa bulan akhir ini. Selamat siang, Bapak Guru Penguji yang kami hormati, Bapak Jati, Bapak Sugeng, para orang tua murid yang kami hormati, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Asen Davidson bersama teman-teman saya. Dan ini merupakan gambaran kami beberapa tahun ke depan. Dan mereka merupakan guru-guru pembimbing selama beberapa bulan belakangan ini. Dimulai dari Pak Daru sebagai guru pembimbing materi dan Pak Rindarto sebagai guru pembimbing bahasa. Oke, maka presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama, dimulai dari pendahuluan, metodologi, pembahasan hasil, dan kesimpulan dan saran yang bisa diberikan. Saya akan memulai dengan pendahuluan terlebih dahulu, di mana untuk memahami penelitian ini, perlu kita pahami variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini. Dimulai dari Internet of Things terlebih dahulu. Apa yang diartikan Internet of Things? Jadi ini merupakan istilah yang berarti konsep jaringan perangkat yang terhubung secara otomatis dengan internet, yang dapat mengumpulkan data, mengolah data, hingga mentransfer data, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran data dan kontrol secara otomatis. Contoh simpelnya seperti peristiwa yang tadi, di mana kita dapat mengontrol menyalakan AC dengan menggunakan smartphone yang dimiliki oleh Zio. Dan istilah Internet of Things ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1999 oleh Kevin Aston, seorang pengusaha yang berlatar belakang teknologi, komunikasi, dan informasi. Beliau merupakan salah satu pendiri Auto ID Center di MIT. Kemudian ini merupakan contoh-contoh produk yang menggunakan integrasi IoT pada baru-baru ini ya, mengingat atau melihat pasca pandemi COVID-19. Ada smart inhaler, smart beds, fitness tracking, dan benda-benda ini memiliki fungsinya masing-masing. Kita tidak akan fokus ke benda-benda ini untuk menghemat waktu. Nah, kami juga memaparkan timeline Internet of Things, sejarah perkembangan Internet of Things, dimulai dari 1989 yang perangkatnya pertama kali diciptakan secara fisik. Kemudian 1999 di mana Kevin Aston mencetuskan istilah Internet of Things itu sendiri, hingga 2022 akhir World Economic Forum menamakan Internet of Things menjadi salah satu perangkat yang paling berdampak di dunia. Tujuan kami memaparkan ini adalah menunjukkan relevansi Internet of Things di dunia selama ini. Kemudian ada juga proyeksi bagaimana Internet of Things beberapa tahun ke depan, setidaknya hingga 2025. Dari data yang kami temukan, diperkirakan bahwa Internet of Things ini bisa membawa dampak ekonomi
sebesar 3,9 triliun US dollar hingga 11 triliun US dollar per tahun pada tahun 2025. Dan secara global, jumlah perangkat IoT diperkirakan akan mengalami peningkatan mencapai 27 miliar pada akhir tahun 2025. Perkembangan IoT di Indonesia ini sendiri juga diperkirakan akan terjadinya pertumbuhan sebesar ya di atas 15% CAGR atau Compound Annual Growth Rate sampai tahun 2025. Maka kami beralih ke variabel selanjutnya, di mana membahas mengenai supply chain dan supply chain management. Supply chain secara simpel berarti merupakan proses kegiatan koordinasi produksi bahan dari barang baku, proses pembuatannya hingga dapat dijualkan ke konsumen. Sedangkan supply chain management merupakan proses perencanaannya, strateginya, implementasinya, dan intinya pengendalian operasi supply chain itu sendiri. Ini kami berikan contoh produksi pembuatan minyak dari bahan baku, proses pembuatannya hingga dapat diakses oleh konsumen-konsumen di luar sana. Namun kita juga membahas mengenai EY. EY yang kita kenal dengan Ernst & Young berkaitan dengan istilah the Big Four company, dengan salah satu dari keempat perusahaan layanan jasa terbesar di dunia yang terbagi menjadi beberapa segmen seperti assurance, consulting, strategy transaction, dan tax atau perpajakan. Namun khususnya di presentasi ini, di penelitian ini, kami meneliti khususnya ke EY Consulting yang dirancang untuk membantu klien-klien meningkatkan kinerja bisnis dan mendorong pertumbuhan bisnis mereka. Yang EY Consulting ini juga akan dibagi menjadi beberapa divisi di bawahnya, yaitu digital transformation, customer experience, supply chain, dan cyber security. Dan khususnya di penelitian ini kami memfokuskan pada bagian supply chain. Selanjutnya mengenai real case tadi akan saya alihkan ke penelitian. Oke, terima kasih Aslan atas waktunya. Sekarang kita akan membahas mengenai case study real yang telah kita dapatkan melalui modul UI. Kita bekerja sama dengan UI melalui modul itu, dan case study ini digunakan untuk menunjukkan salah satu peran UI Consulting khususnya di daerah UK, Nottingham, dalam membuat sebuah high-tech company yang mencoba untuk membawa smart thermostat ke rumah-rumah di Inggris. Nah, ini semuanya kita dapatkan dari modul UI sendiri, dan saya akan menggunakan bahasa saya sendiri untuk menjelaskannya. Jadi HVAC itu apa? HVAC itu terdiri dari heating, ventilation, dan air conditioning. Air conditioning yang kalian lihat di sini itu merupakan salah satu dari HVAC. Jadi Global HVAC Company sebuah perusahaan global yang fokus pada sistem peredaran udara. Dan di sini perusahaan ini ingin mencoba untuk masuk ke market smart thermostat yang digunakan di rumah-rumah di berbagai negara ya. Dan tapi ini dalam bentuk smart, sehingga lebih advance. Dan mereka bekerja sama dengan EY atau partner dengan EY istilahnya untuk membawa sebuah desain dan mendevelop dan juga pembantuan launch sehingga produk ini bisa bersaing di market. Nah, dengan bantuan digital development dan juga extensive market research yang dilakukan oleh EY, mereka mampu akhirnya membuat sebuah produk yang menggunakan produk packaging yang sangat di-optimize dan mendevelop strategic produk yang baru untuk presidential business units. Dan juga mereka mentarget dari tahun 2023 ada 1 juta unit yang terjual dalam 3 tahun berikutnya. Itu merupakan salah satu contoh yang hasil produknya adalah smart thermostat di UK oleh bantuan UI Consulting. Untuk next adalah rumusan masalah tujuan penelitian. Saya kembalikan ke Aslan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya penelitian ini memiliki rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Kami ingin mengetahui 3 hal penting, yaitu seberapa besar persentase klien-klien UI yang menggunakan Internet of Things dalam operasi supply chain mereka. Kemudian kami juga ingin mengetahui apa atau seberapa besar peran IoT dalam proses operasi supply chain mereka. Namun kami juga ingin mengetahui seberapa besar peran EY Consulting dalam membantu klien-kliennya menggunakan IoT dalam operasi supply chain mereka. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan utama di atas ini. Selanjutnya untuk metode penelitian akan saya alihkan ke Samud. Terima kasih Astor. Sekarang saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami lakukan. Pertama-tama penelitian kami ini merupakan penelitian korelasional, di mana kami mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 atau beberapa variabel.
kami ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas adalah penggunaan IoT. Variabel bebas yang kedua adalah operasi supply chain, dan variabel terikat yang merupakan klien-klien EY di Indonesia. Oke, metode penelitian kami menggunakan instrumen wawancara dan kami melakukan pendekatan kualitatif. Informan atau narasumber dari penelitian ini adalah yang pertama Bapak Dex Ramadhani yang merupakan mantan direktur di EY bagian supply chain, dan sekarang presentasi ini didatangi oleh Bapak Marcelus Kurniawan, direktur dari EY Consulting bagian Business Transformation. Oke, selain itu kami menggunakan metode text mining atau secara singkat tinjauan pustaka untuk membaca informasi dari berbagai sumber yang akan kami lampirkan nanti. Oke, apa hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan? Ternyata 79% dari perusahaan yang melakukan optimalisasi dalam bidang IoT dalam operasi supply chain mengalami revenue yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan pada umumnya. Selain itu, tingkat digitalisasi IoT dalam operasi supply chain dalam sejumlah perusahaan baru mencapai angka 43%. Nah, selain itu, dalam operasi supply chain, prioritas utama dari beberapa perusahaan adalah kualitas pelayanan, manajemen kinerja, dan investasi data analytics. Maka dari itu, kami kesimpulkan bahwa peran IoT secara umum adalah untuk mengurangi kebutuhan pekerja fisik. Nah, sebenarnya ini bukan menggantikan secara seutuhnya, namun menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia yang mengoperasikan supply chain. Oke, nah lalu apa keuntungan IoT untuk supply chain? Yang pertama, dalam tahap observasi, IoT dapat melakukan pendataan lapangan pada bagian stok perusahaan dan melakukan pencatatan yang akan dikirimkan ke manajemen perusahaan itu. Selanjutnya, kalkulasi, yaitu penyusunan strategi dan perhitungan seberapa banyak stok barang yang akan keluar, kapan akan dikeluarkan, dan kira-kira yang paling baik akan dikeluarkan ke daerah-daerah apa saja distribusinya. Dan yang terakhir adalah verifikasi atau kebenaran data yang diberikan oleh IoT. Seberapa benarnya IoT ini memberikan data ke manajemen perusahaan agar tidak melakukan kesalahan keputusan karena input data yang salah. Namun, kami mendapatkan juga hambatan integrasi IoT atau roadblocks. Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, kelancaran sistem manajemen. Dengan menggunakan IoT, kita memiliki suatu proses yang sangat rumit dalam manajemen informasi data, karena seperti yang dijelaskan tadi, IoT kata kuncinya adalah integrasi. Sehingga apabila sistem atau lini dari data yang diberikan oleh IoT ini tidak benar atau ada kekeliruan, maka seluruh proses-proses ini menjadi keliru, dan sehingga perusahaan tidak memiliki keputusan yang sesuai dengan apa ada di lapangan. Selanjutnya, masalah kompleksitas data. Ketika data dari IoT ini sudah diambil, accounting dan HR atau bidang akuntansi dan sumber daya manusia akan mengelola data dari lapangan. Nah, namun hal ini menjadi rumit karena kompleksitas data ini sangat luas, sehingga data-data yang harus dikelola tuh lebih mudah apabila kita harus menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang mengintegrasikan semua, menaungi kebutuhan akuntansi dan SDM ketika mengelola raw data ini. Selanjutnya adalah network security. Dengan adanya
integrasi IoT pasti akan ada resiko terhadap serangan dari pihak luar yang ingin meretas atau mengambil informasi dari perusahaan ini. Nah, maka dari itu perusahaan yang ingin menggunakan IoT dan ingin mengintegrasikan IoT dalam supply chain-nya memerlukan tanggung jawab untuk memiliki tim IT yang bisa menahan serangan dari peretas atau dalam istilah AI, istilah IT, zombie. Oke, selanjutnya adalah masalah pertimbangan, yaitu cost benefit analysis. Apakah perusahaan ini akan mau menggantikan gaji oleh SDM-nya dengan menggantikan dengan nilai yang harus dikeluarkan ketika menggunakan IoT seperti maintenance dan segala macamnya. Nah, faktanya 10,7% jumlah perusahaan Indonesia baru terintegrasi dengan IoT. Nah, ini merupakan rumus dari cost benefit analysis. Dan ini merupakan penyederhanaannya. Dan ini merupakan inti dari penelitian kami. Peran krusial IoT dalam supply chain. Yang pertama adalah akurasi data, di mana teknologi tidak bisa memiliki kekeliruan dalam mengambil data dan menyalurkan data karena tidak ada unsur human error. Lalu fleksibilitas dari teknologi ini sangat dipercaya dapat menggantikan mobilitas dari manusia. Dan realitas di Indonesia, di mana gaji di Indonesia, rata-rata gaji di Indonesia masih sangat kecil untuk menggantikan pekerja kasar dengan gaji yang layak bagi orang-orang untuk mengoperasikan teknologi atau IoT. Untuk studi kasus, saya berikan ke Tony. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai studi kasus yang kita dapatkan. Ini studi kasus dilakukan berdasarkan sebuah produksi oil atau minyak, film oil ya, kita jujur saja di sini, film oil oleh perusahaan Sinarmas. Nah, pertama ada yang namanya pembuatan roadmap yang dilakukan untuk melaksanakan digitalisasi dari seluruh perencanaan. Pertama ada feasibility study, kemudian inisiatif dari opsi-opsi, ketiga ada pembuatan blueprint, dan yang terakhir adalah pembuatan dari phasing. Pertama, feasibility study. Feasibility study itu dilakukan untuk melihat potensi-potensi apa saja yang ada di lapangan. Kita lihat di sini. Ini merupakan kondisi topografi dari sebuah ladang minyak, sebuah kebun kelapa sawit, di mana menunjukkan kira-kira natural resource yang ada di situ. Gimana cara ini bisa dieksploitasi dan didistribusikan sampai ke pabrik. Nah, kemudian ini contohnya adalah digital twin yang digunakan untuk mengkonstruksi ulang gimana kondisinya kalau distribusi dilakukan dari lapangan sampai ke pabrik, dan kemudian dilakukan meeting atau sebuah diskusi antara pihak perusahaan dan juga pihak UI sebagai barang yang dikonsultasikan. Setelah feasibility study dan ditemukan bagaimana opsi-opsi yang tepat untuk melaksanakan integrasi Internet of Things dalam pemperbaikan supply chain ini, UI akan memberikan inisiatif opsi-opsi sebagai solusi kepada perusahaan. Dan perusahaan nantinya akan memilih dari opsi-opsi tersebut mana solusi yang tepat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bisnis mereka, solusi dari permasalahan bisnis mereka, dan biasanya dengan berbagai konsiderasi yang ada. Setelah solusi yang benar dipilih, akan dibuat blueprint oleh UI. Blueprint ini digunakan untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih besar lagi. Nah, contohnya dari sini, koneksi dari lapangan. Lapangan supaya bisa terkoneksi sampai ke head office diperlukan sebuah jaringan internet, supaya jaringan internet ini bisa diakses oleh perusahaan dan bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana kondisi di pabrik, dan juga yang pasti yang paling penting bagaimana kondisi dari produk yang sedang dilaksanakan operasi produksinya. Setelah itu, apabila ingin memiliki sistem internet yang tepat untuk bisa menyambungkan, diperlukan juga proyeksi server. Jadi awal akan diproyeksi bagaimana server yang tepat yang bisa mengoneksikan dari ujung sampai ke ujung, dan dari awal produksi sampai ke nantinya distribusi ke market. Dan kemudian ada juga sistem ERP yang sudah dijelaskan tadi, itu juga akan dilaksanakan di sini. Karena ERP sendiri akan memanage resource yang ada supaya dapat dikelola dengan jelas. Oke. Dan blueprint sendiri akan memiliki 3 layer. Yang pertama layer di lapangan,
kedua layer di kabinet, dan yang terakhir layer di head office. Nah, dan yang terakhir adalah pembuatan phasing. Phasing dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan dari bisnis, dan juga apa yang dilakukan setelah state operasi sekarang, apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, beberapa pertanyaan yang akan dijawab adalah contohnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan implementasi tersebut, dan kemudian seperti apa exactnya implementasi yang akan dilakukan khususnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Setelah melakukan keempat tahap tersebut dalam pembuatan roadmap, akan ada hasil implementasi. Pertama, IoT terbukti membantu mengimplementasikan tank radar dan juga digitalisasi dari otomatisasi dari pipa yang mengalirkan cairan dari lapangan dan sampai ke pabrik. Kemudian operasi ini tadinya membutuhkan sekitar 2 orang. 2 orang tersebut bekerja di lapangan dan juga ada orang yang bekerja di pabrik. Namun sekarang dari pabrik pusat hanya 1 orang bisa melakukan sebuah operasi pipa secara otomatis dan hanya menggunakan komputer saja. Nah, kita dilakukan kemudian kita ditunjukkan sebuah simulasi. Dari simulasi ini kita mendapatkan 3 hal yang sangat krusial. Pertama, dalam bidang kalkulasi tadinya dibutuhkan sisi harganya tuh kalkulasinya tadinya tidak update dan tidak real time. Setelah melakukan implementasi secara besar-besaran, sekarang harga menjadi lebih update dan juga lebih real time. Kemudian dari sisi planning, tadinya membutuhkan 3 hari, dan dari 3 hari tersebut membutuhkan 3 hari penuh setiap harinya. Hal ini sangat tidak efektif mengingat tenaga manusia yang sangat lebih lemah dibandingkan tenaga robot sendiri. Dan sekarang hanya membutuhkan 8 jam karena bantuan yang lebih banyak dari integrasi ini. Dan yang terakhir, prediksi sudah dibuktikan kenaikan output itu sebanyak 70.000 US dollar. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana biaya implementasi dari Internet of Things. Perangkat Internet of Things yang dipasangkan akan memakan biaya implementasi sebesar 450.000 US dollar. Dan kemudian setelah implementasi ini kita juga ada saving cost, di mana saving cost akan menyimpan tenaga kerja dan juga bahan-bahan dan alat-alat pengoperasian sebelumnya yang kira-kira 20.000 US dollar per year. Dan yang terakhir, increase dari output yang didapatkan oleh perusahaan itu sekitar 70.000 US dollar setiap tahunnya. Dari sini kita akan melihat payback period. Kenapa kita tidak menggunakan IRR dari cost benefit analysis tadi? Karena yang kita ingin cari adalah di sini jumlah waktu sampai investasi dari Internet of Things bisa mengembalikan investasinya. Nah, payback period rumusnya adalah initial investment per annual cash flow, di mana initial investment tadi merupakan implementation cost yang merupakan 450.000 US dollar, dan kemudian ada juga annual cash flow yang terdiri dari saving cost 20.000 US dollar tadi dan juga plus 70.000 US dollar yang merupakan increase atau kenaikan dari output yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, kalau bila dihitung 450.000 US dollar per 90.000 US dollar merupakan 5 tahun. Dapat dilihat di sini hasil implementasi secara keuntungan perusahaan Sinarmas akan mendapatkan payback period 5 tahun, dan juga EY telah membantu perusahaan Sinarmas untuk mendapatkan keuntungan investasi di tahun kelimanya. Jadi setelah itu tidak ada beban lagi dari beban investasinya dan akan menikmati keuntungan dengan tanpa beban investasi apapun. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah melihat bahwa EY telah membantu perusahaan Sinarmas untuk mendapatkan kenaikan dalam output dan juga pengurangan dalam tenaga kerja dan juga tenaga mesin yang sebelumnya digunakan. Itu hanya satu kasus dari 11 proyek lainnya. Ada kira-kira 11 proyek dan juga 7 klien yang dilaksanakan oleh narasumber kami dalam bidang supply chain dan operations, dan penggunaan IoT itu kira-kira 36% dengan didominasi oleh bidang consumer goods. Ini merupakan sangat tinggi karena kalau kita mengingat slide yang tadi sebelumnya pernah dikatakan bahwa menurut CNN Indonesia hanya 10,7% pada tahun 2019 perusahaan yang menggunakan IoT yang terintegrasi dalam segala jenis operasi mereka. Ini merupakan angka yang sangat tinggi karena EY telah membantu pendongkrakan dalam penggunaan IoT dan juga penambahan output bagi perusahaan yang dibantunya. Oke, untuk kesimpulan besar saya kembalikan ke Hasan. Baik, jadi inti dari penelitian ini adalah kita ingin mengidentifikasi yang namanya penggunaan Internet of Things dalam operasi supply chain klien-klien EY yang berkonsultasi dengan EY Consulting. Maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, ada setidaknya 36,36% dari seluruh proyek supply chain yang dikerjakan oleh narasumber kami menerapkan implementasi IoT pada solusi bisnisnya, khususnya dalam supply chain.
Dan kemudian integrasi IoT dalam supply chain membawa manfaat besar. Hal ini dibuktikan dari pembahasan yang sudah dilakukan tadi melalui sensor terkoneksi online seperti contohnya tank radar yang berfungsi untuk mengukur ketinggian minyak dan sensor penghitung di conveyor belt yang untuk mengawasi sistem produksi, dan juga penggunaan IoT dalam logistik ya, yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Dan kemudian kami juga dapat menyimpulkan bahwa EY Consulting sebagai perusahaan berpengaruh besar dalam dapat terlihat dari studi kasus yang sudah dilakukan, yaitu studi kasus perusahaan minyak Sinarmas yang memberikan benefit 90.000 US dollar dengan payback period 5 tahun. Namun saran apa yang dapat diberikan? Melihat bahwa 10,7% perusahaan di Indonesia menggunakan IoT terintegrasi, tergolong rendah ya, hanya 10,7%. Dan menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada tahun 2022, bahwa 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia diisi oleh UMKM. Dan mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, batasan omset tertinggi UMKM itu di bawah 50 miliar rupiah. Maka kami dapat menyimpulkan dan menyarankan bahwa implementasi IoT ini sebaiknya hanya dilaksanakan berdasarkan cost benefit analysis perusahaan tersebut. Jadi tidak dapat serentak secara paksa semua perusahaan atau sebagian besar perusahaan di Indonesia mengimplementasikan IoT ini. Namun kita juga dapat menyimpulkan bahwa bagi para unit usaha yang berencana untuk melakukan transformasi ya, khususnya pada supply chain, disarankan melakukan konsultasi dengan jasa servis keuangan bereputasi dan terpercaya seperti EY dalam kasus ini. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari dan mengolek informasi data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Dan sebelum kami menutup presentasi pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Marcelius Kurniawan sebagai Director EY Consulting yang telah membantu dan mendukung sepenuhnya penelitian ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi terima kasih Bapak Marcelius Kurniawan. Dan waduh, demikian presentasi dari RP30. Apabila baik, terima kasih kepada kelompok Research Paper 30 yang telah mempresentasikan research papernya. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab dan tanggapan oleh penguji materi kepada Pak Jati Sepsi. Baik, terima kasih moderator. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua dari pemateri, terus dari teman-teman para kandidat, juga Bapak mengapresiasi bahwa kalian sudah menyelesaikan research paper kalian yang mungkin untuk seusia kalian ya, khususnya di kelas 12 itu udah bahas materi terkait dengan IoT, terkait dengan juga bisa dapat relasi dengan bagian EY atau sendiri salah satu dari EY. Itu udah keren banget ya Pak. Baik. Sebelum Bapak masuk ke materi, gimana perasaannya dari satu, dari Aslam sama Tony setelah menyelesaikan RP kalian terkait dengan yang namanya itu IoT? Silakan. Dari saya Pak, saya merasa sangat senang karena pertama-tama kan prosesnya sangat lama dan rasa lega tuntasnya tuh ada di saya, sehingga saya juga mengapresiasi teman-teman saya yang jadi teman seperjuangan saya ketika menyusun RP. Kalau menurut saya merasa bersyukur ya Pak, karena udah melewatkan proses yang panjang ini. Khususnya saya bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari pihak EY-nya sendiri. Dan saya juga bersyukur ini teman-teman saling membantu. Juga sebenarnya yang saya tegangkan ini sesi tanya jawab ini Pak. Jadi tegang. Iya, jadi santai Pak, santai aja ya Pak ya. Ya itu aja Pak. Makasih. Oke, terima kasih.
Saya merasa bersyukur tidak hanya karena kita sudah melalui presentasi ini, tapi juga untuk sebagai informasi bahwa kedua informan dan narasumber kami merupakan mantan anak saya juga atau alumni Gotham Ansius. Jadi kami melihat ini sebagai, kami bersyukur karena memiliki sebuah platform di kelas ini yang membantu kami untuk menyelesaikan hal yang sebesar ini gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Bapak mau bertanya dulu nih, mungkin dari judul ya. Mengapa sih kalian pengen meneliti terkait dengan IoT dan kenapa harus EY gitu loh? Nah itu dan kenapa di tahun 2021 sampai 2023? Itu mengapa kalian pengen mengikuti ketiga bagian tersebut? Silakan dari perwakilan pemateri untuk menjelaskan. Oke, saya akan jawab. Sebenarnya untuk materi ini sendiri awalnya kami sedang menelusuri untuk materi yang akan kami gunakan untuk RP. Karena pemilihan materi untuk RP itu merupakan tahap yang paling berat menurut saya. Nah, kita melihat saat sedang scrolling, kita tidak sengaja melihat sebuah webinar yang diadakan oleh otoritas jasa keuangan yang berjudul Pengaruh Internet of Things dalam Jasa Financial Service. Yang berarti pengaruh Internet of Things dalam bidang jasa keuangan gitu ya. Nah, di sini kita melihat sebuah peluang. Gimana kalau kita spesifikasikan dampak Internet of Things ini dalam satu perusahaan khusus. Jadi kita mencari satu perusahaan yang besar yang bisa kita teliti. Dan di sini kita melihat peluang. Dan akhirnya kita bertiga setuju untuk melakukan penelitian ini. Kenapa 2021 sampai 2023? Karena narasumber yang pertama yang kami temukan, Bapak Dex Ramadhani, merupakan Director pada EY Consulting dalam divisi Supply Chain Operations. Nah, beliau bekerja pada periode 2021 sampai 2023. Itu mengapa alasannya. Kemudian kamu juga akhirnya didukung oleh Bapak Marsius Kurniawan untuk melengkapi segala perizinan dan juga data-data yang kami butuhkan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ketika kita bicara terkait dengan IoT, itu kan kita akan merasakan bahwa bagaimana teknologi itu akan mudah kita rasakan terhadap seluruh bagian dalam kehidupan ya terkait dengan data. Tadi di awal sudah ditunjukkan bagaimana menghidupkan AC itu menggunakan IoT ya mungkin. Tapi terkadang kan itu juga bisa terkait dengan internet. Jadi mungkin agak lebih ditekankan itu terkait dengan jaringan internet sendiri ya. Nah, karena nggak jauh beda dengan internet salah satunya. Nah, karena teknologi yang mudah itu maka akan terjadi mungkin pencurian, peretasan data itu akan semakin mudah. Itu menurut Bapak ketika berpikiran di awal ya. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana sih cara untuk mewaspadai hal tersebut? Apalagi internet itu sudah bisa kita akses secara keseluruhan dan sebagainya. Mungkin dari pemateri bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab. Dalam masalah security tadi, seperti yang saya menjelaskan tadi, saya menjelaskan kalau misalnya kita akan menyesuaikan kebutuhan atau job description dari karyawan-karyawan pada perusahaan-perusahaan. Nah, maka dari itu, salah satu contoh yang menjadi penyesuaian yang terjadi adalah kebutuhan pekerja fisik digantikan dengan orang-orang dengan kemampuan operasional IoT. Salah satunya adalah dengan orang-orang yang memiliki expert dalam bidang security, cyber security, firewall, dan orang-orang yang mampu menggunakan namanya transport layer security kalau dalam supply chain, karena bagian-bagian yang rawan dalam supply chain itu masalah transportasi dan transportasi data. Nah, di sini yang menjadi antisipasi yang paling besar dalam beberapa perusahaan-perusahaan yang kami teliti. Baik, terima kasih sudah menjawab. Nah, terakhir pertanyaan dari Bapak, ketika di halaman 7 dari paper yang kalian berikan ke saya dan Pak Sugeng, itu dikatakan tidak semua klien UI direkomendasikan untuk menggunakan IoT. Nah, berkaitan dengan fakta bahwa penggunaan IoT masih sangat baru di Indonesia, tepatnya hanya 10,7%. Perusahaan menurut CNN Indonesia pada tahun 2019
IoT yang dimaksud adalah IoT terintegrasi, berarti benar-benar diterapkan di perusahaan. Kira-kira dengan kasus apa di sini? Studi kasus perusahaan minyak RMS dalam kurung alias itu kenapa sampai tidak direkomendasikan? Padahal itu sudah dipakai SRMS. Mungkin bisa agak ditekankan seperti apa? Oke, baik, saya bisa bantu menjawab. Jadi di halaman 7 ini dinyatakan bahwa tidak semua klien EY direkomendasikan untuk menggunakan Internet of Things. Artinya sebenarnya EY Consulting ini bersifat objektif ya, melihat perusahaan mana yang memungkinkan untuk melakukan atau mengintegrasikan Internet of Things itu sendiri. Jadi disesuaikan juga dengan keadaan perusahaan itu. Namun sebenarnya PT Sinarmas ini atau dengan alias SNRMS ini itu justru disarankan untuk melakukan atau untuk mengintegrasikan Internet of Things terintegrasi. Jadi perusahaan minyak Sinarmas ini menjadi salah satu dari bagian 36,36% dari seluruh proyek yang dilaksanakan oleh narasumber kami, gitu Pak, yang menggunakan IoT. Berarti selebihnya tidak menggunakan IoT? Ya, sisa dari 36,36%. Bagian dari Bapak itu, silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Jati. Sekarang silakan. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore orang tua yang mengaji, rekan saya selamat sore Pak Jati dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sugeng karena saya guru di SMP. Tidak semua yang ada di sini pernah saya ajari, termasuk yang dua diantaranya yang menjadi peneliti di depan, hanya Tony yang dulu sempat saya ajar di SMP. Jadi saya sebenarnya lebih khusus ke bidang bahasa, tapi nanti saya akan coba ke materi juga, karena saya tertarik juga untuk bidang ini. Kebetulan mengingatkan saya beberapa tahun lalu belajar tentang manajemen operasi. Yang pertama terkait dengan bahasa, nanti saya akan berikan langsung catatannya di sini karena itu hal-hal teknis ya. Oke, Pak. Tidak perlu saya jelaskan bahwa kami waktu. Kalau ini bergantung dengan aspek-aspek ini yang benar yang mana nanti saya dikatakan. Kemudian tujuan penelitian ini bersinergitas, mestinya akan bersinergi, kan? Ya. Contoh seperti itu pada bidang bahasa nanti kan saya berikan secara teknis. Lalu terkait dengan sedikit ke materi, teman-teman penyaji sudah menyampaikan ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sebagai sebuah penelitian, tentu data itu harus diuji dulu sebelum dibahas. Data dikumpulkan dengan instrumen penelitian, kemudian diuji. Ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Pertanyaan saya, pada penelitian ini uji validitas dan reliabilitas data kualitatif dilakukan dengan cara apa? Karena saya tidak menemukan pada bagian metode. Kemudian yang kedua, masih sama, tadi ditunjuk di sini studi kasus perusahaan minyak SNRMS, Sinarmas ya, alias ya. Nah, tapi di dalam metode penelitian tidak ditunjuk juga. Di situ ada studi kasusnya. Teman-teman yang menyebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut beliau dan seterusnya di situ itu kutipan, paragraf 2 juga kutipan dan seterusnya tidak ada. Jadi tiba-tiba muncul studi kasus di tengah pembahasan ini sebenarnya bagaimana? Nanti tolong dijelaskan. Mungkin itu dulu. Nanti saya ada tambahan terkait dengan pertanyaan saya. Dua pertanyaan yang perlu
saya akan bantu menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Jadi penelitian ini kan digolongkan penelitian kualitatif, di mana cara pendekatannya itu menggunakan wawancara. Dan kebetulan wawancara kita narasumbernya ada 2. Nah, ini sebenarnya beda tahapan ya Pak, di mana dilakukan wawancara pertama yaitu dengan narasumber Bapak Dex Ramadhani, dan kemudian untuk menguji kredibilitas data yang kami peroleh dilakukan wawancara kedua dengan Bapak Marcelius sendiri. Jadi yaitu 2 tahapan yang berbeda memang Pak. Itu untuk jawaban yang pertanyaan yang pertama saya bantu. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai kajian dari studi kasus, sebenarnya dari awal sendiri niat kami bukanlah spesifik di studi kasus ini, tetapi setelah melakukan wawancara dengan Bapak Dex Ramadhani pada wawancara pertama, kita mendapatkan sebuah studi kasus yang diberikan olehnya oleh beliau mengenai perusahaan Sinar Mas ini dan bagaimana operasinya sampai kemudian fakultasinya. Jadi studi kasusnya memang dari awal bukan bagian dari perencanaan awal, namun kita dapatkan seiring berjalannya wawancara. Terima kasih. Seperti tanggapan untuk jawaban yang pertama, oke, jawaban yang pertama ya, itu kalau memang sudah dilakukan itu ada namanya triangulasi data atau triangulasi sumber untuk menguji validitas dan reliabilitas data kualitatif. Maka nanti teman-teman sebaiknya nanti untuk revisi pada bagian metode itu dicantumkan, karena itu menjadi hal penting. Penelitian apapun data itu harus diuji dulu. Bahkan instrumen alat yang dipakai untuk pengambilan data itu pun diuji. Ada namanya uji instrumen. Ya, ketika instrumennya diuji dan benar, hampir bisa dipastikan data yang diambil benar. Kalau instrumennya salah, ya pasti datanya salah. Lalu data yang sudah masuk pun, kalau misalnya wawancara itu kan walaupun ada data objektif, tapi kan di situ unsur subjektifnya cukup tinggi, ya kan? Nah, maka perlu diuji validitas dari reliabilitas. Nanti tinggal di apa yang tadi teman-teman sebutkan dituliskan di sini. Kemudian pada bagian studi kasus ini ya, saya kira kalau studi kasus ini tiba-tiba muncul, mungkin maksudnya jangan studi kasus, contoh kasus pada perusahaan apa itu. Karena kalau studi kasus itu satu metode tersendiri Mas dalam penelitian, ya, supaya nanti, karena ini kalau studi kasus lalu di sini di judul tidak ada satu kata pun tentang studi kasus, itu nanti tidak linear. Itu saja tanggapan saya. Tambahan satu lagi, ini saran saja. Pada bagian saran itu kalau teman-teman lihat dari buku panduan itu ada satu saran untuk penelitian selanjutnya. Karena di dunia sekarang kita menyadari tidak ada satupun penelitian yang sempurna. Maka si peneliti menyarankan penelitian yang dilakukan bisa disempurnakan atau lebih disempurnakan oleh penelitian lain. Maka sarannya untuk penelitian berikutnya apa? Masih tentang tema atau topik yang kurang lebih sama. Dari saya cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Sugeng dan Pak Jati. Apakah ada tambahan lagi dari Pak? Baik, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Silakan kepada para panitian dari teman-teman ini atau misalnya yang audiens untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan jika ada. Perkenalkan, saya Fikir Samuel Tarunajaya, kelas 12 IPS 2 nomor absen 11. Pertanyaan saya itu, kenapa di BPT itu ada penjelasan yang bahasa Inggris dan ada yang bahasa Indonesia gitu? Ya. Itu saja, terima kasih. Cantik, saya jawab.
itu beberapa data itu merupakan rujukan dari beberapa sumber yang kami cantumkan tadi. Itu cuma sebagai guideline aja. Kira-kira kalau misalnya mau meneliti di sumber kami tadi itu kata kuncinya jangan sampai salah terjemahan aja. Oke, saya bantu menjawab ya. Jadi saya percaya di dunia yang modern ini kita perlu yang namanya belajar bahasa lain selain bahasa Indonesia. Jadi menurut saya ada baiknya kita mencantumkan, walaupun mungkin bukan di paper ya, tapi karena ini presentasi, jadi nggak salah kalau misalkan kita rasa nggak salah menginput yang namanya data-data dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Sekalian juga ya belajar untuk kayak gitulah, yang mengerti lah ya Samet. Jadi untuk yang study case yang kita dapatkan dari UI sendiri pada bagian pendahuluan tadi, itu berapa? Oke, San. Nah, di sini semuanya itu kita ambil dari UI, jadi dan saya menginterpretasikan kepada audiens di sini menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi kita sengaja tidak mengubah ke bahasa Indonesia karena kita ingin audiens yang ingin bisa membaca menggunakan interpretasi masing-masing apabila ingin melihat sendiri mengenai studi kasus yang diberikan oleh UI. Jadi memang ini dilakukan secara sengaja dan untuk interpretasi masing-masing. Oke, terima kasih sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Perkenalkan, nama saya Kim dari kelas 2. Dan tadi saya lihat di salah satu slide ada menjelaskan kalau IoT itu bakal membantuin misalnya dari satu pekerjaan yang membutuhkan awalnya 2 orang, membuat itu menjadi lebih efisien ya, jadi menggunakan 1 orang saja. Nah, walaupun ini akan membuat jadi coba mulai dari sesuatu itu. Diulangi pertanyaannya. Ya. Jadi kan di salah satu saja ada yang menjelaskan bahwa penggunaan IoT itu akan membuat pekerjaan lebih efisien. Jadi dari misalnya yang tadi diberi contoh, satu pekerjaan yang awalnya membutuhkan 1 orang, pada akhirnya akan membutuhkan 1 orang untuk mengawasi kayak pekerjaan itu. Ya, nah ini mungkin akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih cost efektif dan membuat tujuan perusahaan lebih bagus. Tapi ini akan berkontribusi ke masalah yang besar di zaman sekarang, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan karena apa? Kamu tetap mau lihat? Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lain? Mungkin dari Tio, boleh? Selamat pagi dan saya Monal Desan, dan mungkin sini saya ingin mengapresiasi kelompok yang tadi saya tanya pertanyaan terus ada apresiasi, jadi saya ingin apresiasi oleh teman-teman IPS sudah sangat mempresentasikan judul yang sangat ciamik dan presentasinya sat-sat sekali menurut saya. Sini saya mungkin kasih pertanyaan yang cukup berat dan berbobot, jadi mungkin satu aja yang jawab secara otomatis. Bagaimana suka duka kelompok? Bagaimana suka duka kelompok sama pelajaran LPK yang Oke, terima kasih Tristan. Saya ingin menjawab kalau misalnya di dalam penelitian ini banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Contohnya tiba-tiba misalnya kita mau interview tapi kita bertiga lagi dalam posisi perjalanan tuh ada. Terus ada waktu-waktu di mana kita ingin mengeprint jurnal tapi di perpustakaan limit printnya tuh cuma 10 halaman. Kita harus 2 kali ngeprint dengan sistematika yang susah. Tapi sukanya ya selesai, istilahnya menyelesaikan penelitian seperti ini merupakan kebanggaan bagi kami.
baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan itu sangat bagus ya, karena bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Jawaban yang bisa kami solusi yang bisa kami tawarkan untuk saat ini adalah ada satu proses yang namanya reskilling, di mana seseorang memperoleh keterampilan baru atau mengembangkan kembali keterampilan yang sudah dimilikinya supaya tidak dikalahkan dengan keadaan kecerdasan buatan tersebut. Nah, proses reskilling ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian ya, seperti pelatihan, pendidikan, dan mengikuti sertifikasi, kursus online dan sebagainya. Itu proses-proses yang diperlukan masing-masing individu untuk berjuang di perkembangan dunia modern ini. Mungkin apabila ada tambahan dari Tony. Baik. Ya, selamat siang beserta orang tua penguji. Saya Setiawi Jaya, kelas 12 IPS 2 absen 2. Sebenarnya saya ingin mengapresiasi atas presentasinya, sangat informatif dan juga deskriptif. Saya ada satu pertanyaan tentang yang dijelaskan oleh Saudara Tahu. Tadi Anda menyebutkan bahwa IoT ini lebih menguntungkan ketimbang manusia, mengingat manusia itu mempunyai yang namanya human error. Nah, jika dalam kan pembahasan soal supply chain kan. Nah, jika dalam supply chain ini terjadi yang namanya petasan ini yang tadi disebutkan oleh Anda. Nah, apakah itu bakal lebih ribet ketimbang menggunakan tenaga manusia? Karena kan kalau ada peretasan itu kita harus mengidentifikasi peretasan dalam supply chain itu di bagian mana, dan itu bisa membutuhkan waktu untuk berhari-hari, dan jika peretasan itu parah, itu mereka harus dengan ada kemungkinan untuk mengisi ulang server dari supply chain itu. Sementara manusia itu kita bisa dibilang itu kita bisa memperbaikinya dengan secara langsung. Nah, jadi bagaimana? Oke, terima kasih Aris ya. Sekarang saya jawab ya. Oke, benar adanya kalau misalnya terjadi kendala dalam bagian cyber security apabila IoT sudah terintegrasi. Namun maka dari itu saya sudah menjelaskan bahwa antisipasi mengenai peretasan atau kebobolan ini dilakukan dengan kembali lagi penyesuaian sumber daya manusia. Dengan adanya orang yang memiliki keahlian dalam bidang IT, ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang lebih besar dan rumit di awal untuk mencari si orang IT ini untuk menjaga database dari perusahaan tersebut. Nah, ini juga berhubungan dengan cost benefit analysis. Itu tinggal kembali lagi ke perusahaan, kira-kira apakah worth it untuk mempekerjakan orang dengan tingkat kemampuan IT yang tinggi, atau sebenarnya kalau misalnya kita tetap menggunakan tenaga fisik itu perusahaan itu tidak akan memiliki benefit yang lebih signifikan. Jadi kembali lagi perusahaannya ingin mau ke arah mana, mau kira-kira lebih aman dengan manusia kerja biasa atau dengan pertimbangan IoT ini. Sudah jawab? Sudah terus. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab. Saya setuju. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, mungkin ada tanggapan atau pesan-pesan dari para masing-masing orang tua. Oh nggak? Mungkin para orang tua kalau yang menyampaikan. Terima kasih Pak Guru, memapak sama orang tua perusahaan. Saya Tito, saya orang tua dari Samuel. Saya senang melihat anak-anak sekarang yang sudah memiliki pandangan ke depan. Kalian sudah on board. Saya senang, dan pemikiran ini sangat up to date dengan perkembangan ekonomi yang semakin tinggi. Sekali lagi, saya sebagai orang tua
Selamat buat kalian bertiga. Satu dari Om paling mungkin rambutnya dirapi tiga-tiganya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kamu bertiga. Bercanda. Mungkin dari Bapak Direktur dan Mungkin sih saya sebagai kakak kelas juga, walaupun kakak kelasnya 30 tahun yang lalu. Gimana saya cukup bangga juga ya dari niat untuk pitching ke kolega saya dan saya juga. Dan semangatnya sih perlu kita tepuk tanganin ya Bapak. Terima kasih sudah mendidik adik-adik kita ini dengan baik. Kemarin Tony sih khawatir gitu, wah sih kalau kualitasnya ini gimana? Oh nggak apa-apa, yang penting kan kita udah give the best. Saya yakin hasilnya juga baik gitu kan. Untuk berikutnya pasti kan ada improvement ya dari bapak-bapak guru sudah memberikan masukan, itu kalian sikapi gitu kan, dan iterasi itu berjalan gitu. Karena masih muda, jalan masih panjang gitu kan, dibawa terus sampai nanti gitu. Saya sih sangat bangga lah dengan adik kita. Terima kasih. baik, terima kasih Bapak Ibu orang tua, Pak Direktur, teman-teman Kanisians yang semua sudah hadir, Bapak penguji. Untuk sesi ujian research paper pada hari ini sudah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan.